Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Selamat siang, Ustadz. Udah di record belum? Maaf. Udah record. Selamat siang kepada Pak Hendrik, kepada Ustadz, dan kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada siang ini. Ya, izinkan saya perkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari Kota Bukit Tinggi dan sekarang saya lagi di Bukit Tinggi nih. Kemudian alhamdulillah atas bincang-bincang dengan Bang Hendrik sesuai dengan yang direncanakan oleh kita ya. Kita akan mengisi acara sekurang-kurangnya itu satu kali seminggu yang nanti akan kita posting di channel YouTube kita. Ya, nanti pertama-tama dulu mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita di pertengahan Ramadan yaitu di 16 Ramadan. Semoga kita dapat melaksanakan puasa kita sampai buka nanti ya. Salawat dan salam. Kita tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ya, pada hari ini ya kita akan langsung aja mendengarkan tausiah dari Ustadz kita yaitu Muhammad Imam Amini, Ustadz Muhammad Imam, yang mana tema kita ya pada hari ini ya di video perdana kita ini ya kita hanya sekedar sharing dan berbagi-bagi informasi aja ya Ustadz. Bagaimana tata caranya nanti ke depannya. Semoga di video kita yang perdana ini dapat memberikan manfaat dan amal jariah kepada pendengar kita di luar sana. Nah, jadi tema kita pada hari ini yaitu ibadah yang dianjurkan selama Ramadan. Nah, jadi bagaimana aja nih ibadah-ibadah yang dapat kita laksanakan selama bulan Ramadan ini. Semoga di Ramadan kini kita dapat meningkatkan amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai akhir nanti, ya, akhir Ramadan ini gitu. Jadi kita persilahkan ya kepada Ustadz Muhammad Iman ini SIQ, SIQ dan SAG ya. Kepada Ustadz kita persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih sebelumnya Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya tentunya sama-sama kita hormati Bang Hendrik dan juga seluruh. Ini sebelumnya izin nanya nih Bang, ini panggilannya apa nih Bang? Rekan-rekan atau saya terlalu muda pula nanti kalau manggil rekan-rekan kan terlalu lancang pula nanti. Kalau bapak-bapak kita kayak muda-muda semua juga. Apa nih Bang? Saudara-saudara aja kali ya. Abang-abang aja dah. Abang-abang dah lah ya. Soalnya mungkin terlebih dahulu Iman juga izin memperkenalkan diri pada abang-abang atau kakanda semua yang hadir. Mungkin terlebih dahulu nama ya. Nama Muhammad Iman. Iman tadi itu Bang Iqbal. Oh, Iman. Nah, jadi Iman mungkin untuk saat ini alhamdulillah kita sudah juga dipertemukan pada kesempatan kali ini. Tentunya untuk menjalin ukhuwah Islamiyah kita terlebih dahulu. Dan juga memang posisi Iman sekarang sampai kita bertemu pada kesempatan kali ini, Allah izinkan untuk bertemu itu karena memang Iman juga bagian dari tim di pembina di Rumah Tahfiz di yayasan kita, yayasan HRTI, bersama dengan Ustaz Fikri dan Ustazah Rahayu untuk pada kesempatan kali ini juga hadir. Maka mungkin ini Iman membayangkan tadi bakal lama nih Bang, bakal udah menyiapkan segudang materi tadi. Tapi kayaknya perkenalan nih tipis-tipis ya anak Bang. Ya, sering-sering tipis-tipis dulu lah.
sharing tipis dulu. Jadi insya Allah mungkin kalau untuk tips ibadah mungkin kita semua tentunya insya Allah juga sudah mengetahui, karena memang ini langsung aja ngalir dan agak sedikit santai, nggak apa-apa ya Bang? Ya kayak ngobrol aja lah kali ya. Santai aja. Santai Ya, nggak tapi apa-apa. penuh manfaat gitu insya Penuh Allah. manfaat, ya. Jadi memang karena memang setiap kita tuh kan Abang Da sekalian dan juga seluruh pemirsa, mungkin di antara kita ndak apa istilahnya, bukan pertama kalinya bertemu dengan Ramadan. Mungkin di antara kita juga sudah melewati berbagai puluhan kali Ramadan bahkan. Nah, dan di antara kita juga tentu akan selalu mendengar setiap tahunnya ceramah, tausiah atau masukan dari guru-guru kita tentang apa kiat-kiat, apa ibadah-ibadah afdol, apa hal-hal yang harus dilakukan selama Ramadan. Maka tentunya kalau kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan lagi ketika menghadapi Ramadan, tentulah kita semua ini sudah sangat mengetahui. Namun mungkin pada kesempatan kali ini kita menguli ulang atau reminding lah gitu ya, mengingat kembali. Mungkin hal yang terlebih dahulu tentu ketika puasa ini Allah wajibkan kepada kita, maka tentunya syariat puasa ini adalah syariat yang sebenarnya sudah ada bahkan sebelum Islam itu hadir. Sebelum, maksudnya syariat yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad, Islam yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dahulu orang-orang sebelum datangnya Nabi Muhammad itu juga sudah berpuasa. Khususnya orang-orang yang berpegang kepada agama Samawi. Lebih spesifik lagi mungkin orang-orang Yahudi. Maka kita temukan bahwa Bani Israel atau umatnya Nabi Musa itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kewajiban untuk berpuasa, dan mereka itu sudah berpuasa sebelum kita bahkan berpuasa. Maka kalau kita memperhatikan ulang, di mana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau ketika Allah mewajibkan puasa itu sendiri, Allah mulai dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai umatnya Muhammad, dan kalian beriman kepada Allah dan Muhammad itu sendiri, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka di sini kita pahami bahwa syariat puasa itu sebenarnya juga sudah ada, bahkan sebelum Rasulullah itu datang. Bahkan sebelum kita diwajibkan untuk berpuasa. Maka kewajiban untuk berpuasa itu sudah ada kepada umat-umat sebelum kita. Namun apa yang terjadi, sebenarnya saya sudah menyiapkan banyak materi nih Bang untuk di-sharing, karena saya menganggap ini hal yang cukup menarik sebenarnya. Kalau kita mungkin mengetahui tentang kewajiban, dalil tentang puasa kita mengetahui, tapi mungkin kita jarang mentadaburi, dan Iman sempat, atau saya pribadi sempat mendapatkan insight masalah ini, dan sebenarnya cukup jarang didengar dan ingin dibagikan sebenarnya. Tapi kalau memang dibagikan secara komprehensif atau secara detail, kayaknya makan waktu ya. Mungkin akan cukup diringkas saja, pakai glimpse-nya aja, hal-hal singkatnya aja, kulit-kulitnya saja. Maka kewajiban ini juga sebenarnya sudah pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, atau konotasinya Bani Israel. Bani Israel ini tentunya kita ketahui adalah orang-orang Yahudi yang ada pada saat ini. Maka kewajiban ini ketika diwajibkan kepada Bani Israel, maka ada satu kasus yang terjadi pada kasus Bani Israel ini. Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Allah menyuruh kita berpuasa juga sebagaimana mereka dahulu berpuasa. Tapi Allah minta sebenarnya muara dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, kata Allah ketika menyuruh kita untuk berpuasa, mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Nah, ketika Allah meminta kita untuk bertakwa, maka sebenarnya di surah Al-Baqarah itu kita memperhatikan bahwa memang pertama kali ditekankan juga ya Bang ya, memang ketika Allah mewajibkan kita untuk berbagai ibadah yang persoalan fikih lainnya, itu Allah mengulang-ulang. Allah perintahkan kita untuk sholat, maka perintah sholat itu kita temukan di surah Al-Baqarah. Di beberapa kali di surah Al-Baqarah Allah katakan waqimus sholat, waqimus sholat, waqimus sholat. Di Ali Imran kita juga akan menemukan, dan di tempat-tempat lainnya kita juga akan menemukan perintah sholat. Dan kemudian kita berbicara tentang zakat, begitu juga Allah sekali mengatakan atau memerintahkan mengeluarkan dalil, mengeluarkan syariat untuk melakukan zakat itu sendiri. Nah, Allah mengucapkan di berbagai tempat atau mewajibkan di berbagai tempat dalam Al-Quran. Namun ketika berbeda dengan kewajiban Ramadan ini, Allah hanya sekali saja.
Allah hanya menyampaikan syariat Ramadan, puasa Ramadan itu hanya di satu tempat di dalam Al-Quran, dan itu di surah Al-Baqarah. Nah, ini sebenarnya perlu kita kaji sebelum masuk ke dalam kewajiban Ramadan itu sendiri, bahwa memang Al-Baqarah itu sendiri adalah surah yang Allah turunkan di kota Madinah, yang konotasinya kota Madinah itu pada saat Rasulullah hijrah, isinya keturunan Bani Israel itu, dan mayoritas penganut agama Madinah pada saat itu adalah Yahudi dan Nasrani. Mungkin kita semua sudah mengetahuinya. Maka Allah turunkan Al-Baqarah sebagai hujah untuk orang-orang penduduk Madinah ketika itu, yang konotasinya orang-orang Yahudi kebanyakan, karena mereka tidak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau menerima Islam karena mereka menganggap Nabi Muhammad itu bukan golongan dari keturunan Bani Israel. Hendaknya kalau memang Nabi itu diutus, Nabi yang diutus itu hendaknya dari keturunan kita, keturunan Bani Israel. Begitu mereka berpendapat, sehingga mereka menolak kenabian Nabi Muhammad. Maka kalau kita memperhatikan di surah Al-Baqarah itu, pada awal surah Al-Baqarah dari ayat 1 mungkin hingga sampai ke ayat 100-an, 110 atau 120, itu isinya memang Allah mengeluhkan tentang perangai dari orang-orang Yahudi ini. Isi dari Al-Baqarah separuh awal Al-Baqarah itu adalah keluhan Allah bagaimana dahulu orang Bani Israel ini diberikan berbagai macam kewajiban-kewajiban syariat-syariat. Jangankan untuk mentaati syariat tersebut, bahkan mereka malah sengaja menselisih apa yang Allah perintahkan. Allah suruh orang-orang Bani Israel tadi atau orang-orang Yahudi terdahulu itu untuk taat kepada Rasulnya. Jangankan untuk taat kepada Rasul, dibunuh Rasulnya. Mungkin kalau Abang Das sekalian juga pernah membaca beberapa riwayat literatur, bahkan Al-Quran sendiri yang mencantumkan di surah Al-Baqarah awal-awal itu, walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusakum fafariqan kadzdzabatum wa fariqan taqtulun fafariqan kadzdzabatum wa fariqan taqtulun. Maka kalau ketika orang Madinah itu mengatakan bahwa kami akan menerima kalau Muhammad itu kan bukan keturunan dari Bani Israel, mengapa kami harus mengimaninya? Maka Allah katakan di surah awal-awal Al-Baqarah itu, sebenarnya bukan masalah kalian tuh cuma nak mau taat, sebenarnya bukan masalah Nabi ini dari keturunan apa, bukan dari keturunan kalian. Alasan sebenarnya mereka tuh nak mau bertakwa dan taat saja sebenarnya. Karena memang dari dahulu tuh Allah selalu mengutus Rasul itu dari keturunan Bani Israel. Nabi Musa dari keturunan Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam dari keturunan Bani Israel. Dan Nabi Daud, bahkan seluruh nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu mayoritas Rasul-Rasulullah itu semuanya dari keturunan Bani Israel. Tapi ternyata mereka jangankan untuk mentaatinya, bahkan mereka bunuh Rasul itu. Fafarikon kadzabatum wa fariqon taqtulun. Kebiasaan orang Yahudi itu sebagian besar akan mendustai nabinya, dan sebagian besar lagi akan membunuh bahkan. Dan Ibnu Qayyim ketika coba kita lihat, Ibnu Katsir juga menjelaskan sebenarnya di antara nabi mungkin yang sampai kepada kita itu riwayatnya bahkan dibunuh oleh Bani Israel ini, itu adalah Nabi Yahya dan juga ayahnya Nabi Zakaria. Nah, itu saking kejinya Bani Israel ini. Dan sebenarnya saya juga ingin menyinggung kepada fenomena yang terjadi belakangan ya. Karena kita masih merasakan sedikit di antara kita mungkin merasakanlah kesedihannya. Kita tidak jadi ikut Piala Dunia. Siapa yang salah? Itulah Yahudi tadi lah tuh. Ketika kita hanya ingin mengemukakan tentang kemerdekaan, kita tidak berbicara agama. Kalau kita mengeluarkan dalil-dalil inilah ya, kalau kita kemukakan ayat Al-Quran, ya kalau bahkan sesama kita di Indonesia akan menjustifikasi kita dengan mengatakan, kalian nggak usah lah terlalu agama kali. Ini cuma sepak bola, apa yang ikut-ikutin masalah agama. Oke, kita menolak kemarin itu kehadiran tim Israel itu karena itu bertentangan dengan konstitusi kita. Konstitusi kita di pembukaan undang-undang kita ketahui bahwa tegas bahwa Indonesia itu berpihak kepada kebebasan atau kemerdekaan untuk seluruh bangsa. Nah, namun ternyata kita cuma ingin mempertahankan idealisme kita ajukan kepada FIFA untuk menolak Israel datang ke Indonesia. Bukannya Israel tadi yang dicegat, tapi justru status ke rumah kita yang dicabut. Nah, itulah hebatnya orang-orang Yahudi tadi. Karena memang jangankan untuk memanipulasi apa yang mereka miliki, karena dari dulu sebenarnya mengapa Allah ceritakan berbagai kisah di dalam Al-Quran itu, Abang dan sekalian, memang karena memang
kejadian itu pasti akan terjadi lagi. Mengapa Allah mewanti-wanti dalam Al-Quran dengan menceritakan berbagai kisah? Allah ceritakan tentang Fir'aun. Memang Fir'aun, orang yang bernama Fir'aun pada zaman sekarang itu tidak ada lagi, tapi pasti yang memiliki karakter seperti Fir'aun, kediktatorannya, anarkisnya, dan juga berbagai kejahatan-kejahatannya pasti akan lahir setiap generasi dan setiap dekade. Maka Allah menceritakan berbagai kisah itu agar kita mengambil pelajaran. Dan ini yang terjadi. Ketika Allah menceritakan separuh isi awal dari Al-Baqarah itu menceritakan bagaimana perangai bangsa Yahudi tadi. Jangankan untuk mengatur FIFA agar kita yang dicampakkan ya, seolah-olah kita yang salah gitu, bahkan kita yang dapat sanksi. Bahkan di zaman dahulu Allah anugerahkan kitab-kitab, Allah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa untuk dijadikan landasan konstitusi lah, atau landasan beragama bagi Bani Israel ketika itu, orang-orang Yahudi ketika itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tukar, Bang. Bayangkan mereka diberikan Alkitab, mereka tukar isinya dengan apa yang mereka mau. Mereka wajibkan apa-apa yang seharusnya tidak wajib, dan mereka haramkan apa-apa yang seharusnya halal. Gimana lagi kurang kejinya, kurang manipulatifnya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita mendapati bahwa FIFA disetting, PBB sekarang disetting, itu kita harusnya tidak terkejut, karena memang Allah sudah mewanti-wanti kepada kita perangai dari mereka tadi. Enggak, mungkin ini akan sangat panjang. Balik lagi tentang kewajiban puasa tadi. Maka Allah sampaikan kepada kita bahwa kewajiban puasa ini adalah kewajiban yang dulu juga pernah Allah wajibkan kepada orang sebelum kita, khususnya orang-orang Yahudi, tapi mereka gagal meraih ketakwaan dengan puasa yang telah Allah berikan. Tolong umat Muhammad, tolong kalian yang merasa ada keimanan, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, tolong kalian berpuasa, dan mudah-mudahan tolong kalian hadirkan ketakwaan, impact dari puasa yang kalian lakukan. Nah, maka ini yang Allah minta kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad, untuk membedakan diri kita dengan bangsa-bangsa atau kaum-kaum sebelum kita, khususnya Bani Israel tadi. Karena mereka memang sudah pernah Allah berikan status umat terbaik. Bahkan Allah katakan, di beberapa tempat di surah Al-Baqarah itu, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, dan ingatlah, bersyukur kalian wahai Bani Israel, bahwa kami pernah menjadikan kalian itu umat terbaik di atas bumi ini. Maka bukti mereka dijadikan umat terbaik itu, Bang, kita ketahui ketika suatu bangsa itu menjadi superior, itu ditandakan dengan adanya ibu kota atau kiblat. Maka bahkan ketika kita mendapati Islam, Rasulullah mendapati Islam di awal-awal, kita bahkan diminta untuk mengikuti kiblat mereka. Mana mungkin kita sudah mengetahui bahwa kiblat pertama kita itu adalah Baitul Maqdis, dan itu sebenarnya adalah menjadi center peradabannya Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Sampai saat ini orang Yahudi masih menghadap dan menjadikan center peradabannya di sana. Namun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Allah mulai melihat tidak mungkin lagi orang-orang Yahudi ini dijadikan sebagai umat terbaik, umat terpilih. Maka akhirnya Allah pindahkan center peradaban tadi ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, itu menjadi titik balik bahwa membuktikan bahwa ternyata superior atau bangsa terbaik tadi bukan lagi dimiliki oleh orang-orang Yahudi tadi, namun sudah Allah anugerahkan kepada kita. Allah katakan, antum ummatun a'launa in kuntum mu'minin. Cukup dengan menjadi orang yang beriman, maka kalian adalah umat yang tertinggi di atas bumi ini. Maka tentu kita perhatikan puasa ini, mari sama-sama kita perbaiki, karena ini adalah ujian yang Allah berikan. Di satu sisi ini kewajiban, tapi ini juga adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Mampu tidak kita menjadi orang yang berbeda, menjadi umat yang berbeda dari umat-umat sebelum kita. Karena Allah juga sudah sangat kecewa. Allah ceritakan, sebagaimana disampaikan tadi, banyak sekali kekecewaan Allah pada awal-awal surah Al-Baqarah itu Allah ceritakan. Maka itu adalah kewajiban berpuasa. Dan mungkin sedikit lagi, Bang, mungkin dua hal yang sangat urgent untuk kita perhatikan selama Ramadan kali ini, dan tentunya mungkin kedepannya bisa kita tambahkan oleh Ustadz atau Ustadz yang lain. Mungkin yang pertama tadi memperhatikan kembali ibadah Ramadan kita, dan yang kedua ingin saya sampaikan adalah hal yang sangat berkaitan erat dengan Ramadan ini sendiri, yaitu kira-kira apa nih, Bang, yang kalau disebutkan Ramadan deh yang terlintas ya mentok-mentok puasa Ramadan lah ya, puasa siang hari, panas siangnya gitu ya. Atau mungkin agak membahagiakan dikit kalau ketika disebut Ramadan deh yang terbayang
iklan marjan di TV udah banyak biasanya. Iklan-iklan sirup, itu yang identik sekali dengan Ramadan. Tapi ketika kita coba lihat, ketika Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencoba mengidentikan Ramadan, coba kita lihat dengan kata apa Allah atau dengan hal apa Allah menyandingkan kata Ramadan ini. Sebelumnya kita mengetahui dalam bulan Hijriah ini Allah memberikan 12 bulan Hijriah dari Muharram sampai kepada Dzulhijjah. Maka 12 bulan ini adalah 12 bulan yang Allah anugerahkan dan juga menjadi pegangan kita sebagai umat Islam. Namun Allah ternyata tidak pernah satu kali pun menyebutkan kata Muharram ataupun kata Rajab ataupun kata Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tidak pernah satu pun Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan saking Allah memuliakan bulan Ramadan ini, Allah hanya menyebut satu bulan di dalam Al-Quran. Dan itulah dia bulan Ramadan. Kita tahu dan bahkan mungkin sangat familiar ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang mana pada bulan itu diturunkannya Al-Quran. Maka ini yang ingin saya sampaikan, bahwa yang paling identik dengan bulan Ramadan itu bukan gorengan, bukan sirup marjan, tapi Al-Quran. Karena Allah sendiri mengidentikan, menyandingkan kata Ramadan itu dengan Al-Quran. Nah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Maka Al-Quran ini, mungkin kita sedikit menyinggung tadi ya Bang ya, tentang umat sebelum kita itu dijadikan bangsa terbaik dengan diberikan ibu kotanya atau capital city-nya Baitul Maqdis dulu. Sekarang kan statusnya udah dipindahkan nih ke Mekah dan kita sekarang umatnya Nabi Muhammad menjadi umat terbaik. Maka hal kedua yang paling penting sebenarnya ketika berbicara tentang peradaban atau bangsa, ibu kota kita sudah punya, center peradaban kita sudah punya, Makkah Al-Mukarramah. Namun hal yang kedua yang sebenarnya juga kita butuhkan ketika menjadi umat atau bangsa terbaik itu menjadi sebuah peradaban adalah konstitusi. Kalau sebelumnya kita merujuk kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Injilnya Nabi Isa, maka sekarang Allah sudah hadirkan kepada kita konstitusi kita sendiri, ajaran kita sendiri, syariat kita sendiri, yaitu Al-Quran. Nah, bagaimana mungkin kita yang ingin berusaha memaksimalkan diri agar tidak sama seperti orang-orang sebelum kita, tidak mempelajari ulang, tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mempelajari apa-apa yang harusnya kita ketahui dan kita ambil hikmah dari Al-Quran ini. Karena orang-orang terdahulu itu Allah sebutkan seperti himar. Orang-orang Yahudi itu seperti himar. Himar itu keledai. Jadi kedelai, bagaimana keledai itu Allah sifatkan? Yahmilu asfara. Ia membawa kitab itu seolah dia membawa kitab. Kita tahu keledai itu disuruh oleh orang-orang mungkin untuk mengangkat barang. Dan di antara barang yang diangkatnya itu mungkin Al-Quran, mungkin kitab-kitab terdahulu. Tapi apakah si keledai tahu apa yang diangkatnya? Bahkan keledai itu mungkin ketika kita suruh untuk mengangkat emas sekalipun, tahu enggak kira-kira keledai yang membawa emas tadi apa yang sedang dibawanya? Bisa enggak dia menghargai apa yang sedang dibawa? Enggak, dia hanya merasa ini adalah beban di punggungnya dan dia harus membawanya. Nah, itu Allah mensifati buruknya orang-orang Yahudi terdahulu. Mereka diberikan kitab Taurat, mereka diberikan kitab Injil. Tapi mereka menjadikan kitab itu hanya sebagai beban di punggungnya dan mereka tidak pernah menghargai dan tidak pernah memaknai apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka Allah minta kepada kita jangan seperti keledai tadi. Di surah Al-Jumu'ah Allah sebenarnya menceritakan tentang amsal atau contoh keledai tadi. Dan tentunya memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, itu adalah hal yang penting dan banyak sekali mungkin hadis-hadis yang bisa kami kemukakan. Namun ini sebenarnya sudah terlalu sangat panjang. Mungkin dikembalikan lagi lah ke Bang Iqbal. Ya, terima kasih ya Ustadz. Nah, jadi intinya kita itu harus sering-sering apa ya Ustadz ya, gimana maksudnya ibadah itu harus full gitu Ustadz maksudnya atau gimana? Ya, sederhananya mungkin gini Bang, mungkin pokok pembahasan kita tadi saya coba rincikan lagi. Kalau yang menjadi tema kita adalah apa yang harus dilakukan ketika bulan Ramadan ini, maka pada kesempatan kali ini mungkin tentu banyak hal-hal prioritas yang dilakukan pada Ramadan, namun pada kesempatan yang diberikan kepada saya ini, saya berusaha menyampaikan
dua hal yang pokok yang harus kita lakukan berdasarkan surah Al-Baqarah tadi. Yang pertama itu puasa Ramadan sendiri harus kita maksimalkan dan kita tinjau ulang bagaimana pelaksanaan yang kita lakukan agar melahirkan ketakwaan. Nah, yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai Ramadan kita yang harusnya identik dengan Ramadan ini identiknya dengan Al-Quran, malah lebih identik dengan hal-hal yang sifatnya pangan, makanan, gorengan, hal-hal iftar gitu ya, persiapan bekal buka. Artinya identik itu dengan Al-Quran. Mungkin untuk hal detailnya bisa kita bahas di kesempatan lain, Bang. Bagaimana dalil-dalil dan lain sebagainya. Gitu. Dan yang paling penting juga dikit lagi, Bang, saya ingin menyampaikan tadi itu bahwa Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin sekali kita berbeda dengan umat-umat yang telah gagal sebelum kita. Maka Allah berikan kewajiban, Allah berikan sesuatu yang sebelumnya juga sudah diberikan kepada orang-orang sebelum kita. Tapi untung-untung mudah-mudahan kita umatnya Nabi Muhammad ini menjadi orang-orang yang memperhatikan kewajiban kita, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan menjadi lebih baik daripada orang-orang sebelum kita. Mungkin itu konklusinya sedikit, Bang. Ya, wah, terima kasih banyak Ustadz ya atas kajian yang singkat ini. Jadi bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu udah uni, nah, Ustazah juga bagi yang ingin bertanya silakan. Mumpung ada Ustadznya nih. Nah, ada yang mau ditanyakan seputar ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan selama bulan Ramadan ini. Semoga kita dapat meningkatkan lah ya ibadah kita di kemudian hari. Makin lama, makin hari, makin bertambah terus iman kita. Jadi silahkan teman-teman atau Bapak Ibu, Ustazah, silahkan ada yang mau bertanya. Bang Hendrik silahkan mau bertanya, Bang. Makasih nih, Bang Imam. Ini saya agak menarik tadi ya. Tadi kita kan kalau mendengar ceramah, bukan ceramah ya, istilahnya sharing ilmu ya. Sharing ilmu dari Ustaz Iman tadi ada sebenarnya puasa ini sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum Rasulullah. Nah, apa yang membedakan puasa kita dari puasa umat-umat sebelumnya? Ini karena kalau dibilang mereka sudah puasa, malah mereka duluan nih daripada kita, ya kan? Nah, tapi kalau tadi setelah itu Rasulullah berpuasa juga, nah jadi apa yang membedakan puasa kita dengan puasa mereka? Oke, baik. Izin langsung jawab aja, Bang ya, daripada nampung nanti lupa pula kan. Ya, siap. Oke, baik. Ini sesuai dengan kapasitas keilmuan Anda yang sangat-sangat terbatas. Tentunya mungkin Bang Iqbal bisa bantu luruskan, Ustazah Rahayu bisa bantu luruskan, atau Ustaz Fikri bisa tolong bantu luruskan juga. Dan di antara audiens kita yang hadir mungkin juga bisa bantu luruskan. Maka sebenarnya ketika tadi malam saya sebenarnya juga sudah berjanji ke Bang Hendrik untuk mencoba kumpulkan berbagai referensi ya ketika diberikan judul ini. Maka di antara yang jadi rujukan itu tafsir Rawi Al-Bayan yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Maka tafsir tersebut isinya memang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Maka di situ dijelaskan sempat sedikit saya membaca di sana bahwa memang dahulu sebelum Rasulullah mensyariat istilahnya sebelum syariat puasa Ramadan ini diwajibkan kepada para sahabat dahulu itu, maka Rasulullah SAW itu sudah berpuasa. Maka puasa yang dahulu sebenarnya dianjurkan bahkan nih Bang ya, di beberapa riwayat, ini insiden mungkin. Ini saking semangatnya nih Ustaz Iman nih. Masya Allah. Ya, jadi kalau Ramadan tuh kalau bisa diisi dengan semangat ya Bang ya. Terlalu bersemangat jatuh ya Bang. Oke, jadi yang membedakan, jadi bahkan di beberapa tafsir terlebih dahulu Bang, bahkan kutiba alaikumusiyam tadi, ayat 183 di perintah Ramadan itu sebenarnya kewajiban untuk mengikuti puasa orang-orang sebelum kita. Belum puasa Ramadan, belum berbicara tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu baru Allah ceritakan di 184 ketika Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Dan apa yang menjadi perbedaan secara fikih, maka Rasulullah itu mengikuti dan mengajarkan para sahabat dan mewajibkan mungkin beberapa sahabat yang kewajibannya itu sifatnya tidak begitu diberatkan dong.
Jadi puasa dahulu itu bahkan setiap bulan berpuasa yang sekarang kita kenal dengan Yaumul Bid, itu di Rawi Al-Bayan dijelaskan di kitab tafsir tersebut. Yaumul Bid tahu ya, Mas? Puasa pada pertengahan bulan 13, 6 bulan 14. gitu. Nah, 13 14. itu adalah kebiasaan umat sebelum kita. Nah, itu adalah syariat. Itu yang dimaksudkan dan bahkan sempat diwajibkan kepada umat para sahabat pada masa-masa awal. Dan juga puasa pada 10 Asyura. Puasa 10 Asyura itu adalah diantara puasa yang kita mengikuti syariat orang-orang sebelum kita. Dan sedikit berbeda, itulah uniknya orang-orang Yahudi tadi ya Bang. Ketika mereka disuruh yang mudah, mereka minta yang susah. Disuruh mengerjakan sesuatu yang susah, apalagi mereka tidak mau mengerjakan sama sekali. Kadang kesannya, ini kalau istilah Minangnya tagih-tagih membangkang gitu. Bukan karena keinginan hati mereka sebenarnya untuk membangkang, tapi kadang kesannya tuh seolah-olah pengen aja membangkang gitu. Jadi kalau puasa dahulu tuh Bang, termasuk para sahabat sempat menjalankan syariat ini, itu mereka berpuasa kan sahur di pagi hari. Ini dijelaskan di Rawi Al-Bayan juga di tafsir yang saya sampaikan tadi. Mungkin bisa dicek kalau ada yang salah. Namun itu dijelaskan oleh Syekh Ali As-Sabuni bahwa mereka berpuasa pada pagi sahur. Ada hadisnya juga. Mereka berpuasa pada mulai berpuasa ketika sahur, ketika masuk waktu azan, dan mereka berbuka pada maghrib, sama seperti kita. Namun mereka dibolehkan makan itu dari maghrib mereka berbuka sampai waktu mereka tertidur. Mulai mereka tertidur walaupun itu sekedar fall asleep gitu ya, jatuh istilahnya kecapean dan akhirnya tertidur. Andai mereka terbangun di tengah malam atau kapanpun waktunya, bahkan itu sebelum sahur, mereka tidak boleh lagi untuk makan. Bahkan ya istilah mohon maaf hubungan suami istri gitu ya. Nah, mereka itu juga mengharamkan ketika malam mereka melaksanakan puasa tersebut. Ketika mereka sudah tertidur, maka ada hadis mungkin saya lupa dengan hadis yang satu sahih, periwayatnya juga sedikit lupa, itu dijelaskan bahwa ada salah seorang sahabat itu ia bekerja pada siang harinya dalam keadaan berpuasa. Dan kemudian ketika datang waktu berbuka, ia datang pulang ke rumah, dia mendatangi istrinya dan mengatakan, ada enggak kira-kira yang perlu dimakan? Dan istrinya ketika itu mengatakan, aduh belum ada yang bisa dimakan. Sehingga sang istri tadi berusaha mencarikan pada malam itu juga makanan untuk suaminya yang sudah bekerja seharian lah gitu ya, si sahabat Rasulullah tadi. Namun ternyata karena memang kecapean seharian, si sahabat tadi ketiduran sambil menunggu istrinya. Dan baru bangun ketika hendak masuknya waktu sahur. Dan apa yang didapati ketika sang istri tadi sudah membawakan makanan, tapi sesuai dengan syariat orang-orang Yahudi dahulu yang menyusahkan diri mereka sendiri tadi ya. Nah, itu sebenarnya bukan syariat dari Allah. Mereka yang meminta kepada Allah untuk itu disyariatkan. Paham nggak Bang? Sebenarnya Allah nak mewajibkan hal itu, tapi mereka yang meminta kepada Allah untuk diwajibkan. Kewajiban yang istilahnya kalau udah ketiduran itu nggak boleh lagi makan sama sekali sampai walaupun kita bangun sebelum sahur. Nah, si sahabat tadi itu akhirnya walaupun dia bangun sebelum sahur, ya nggak boleh makan lagi. Maka atas kasus itu akhirnya Allah memberikan keringanan kepada kita pada ayat 180 berapa ya? Di pembahasan terakhir di Al-Quran ketika Allah membahas tentang Ramadan ini, fahillalakum lailatul siyami rafatu ila nisaikum. Maka Allah di situ menegaskan bahwa boleh batas akhir makan dan berbuka pada saat kita melaksanakan kewajiban puasa itu adalah semalam penuh ketika dari kita berbuka sampai kepada waktu sahur. Itu mungkin yang membedakan, Mas. Cukup jelas ya, Bang ya. Maaf agak belibet ini, agak kurang minum. Harus minum dulu kayaknya. Nggak apa-apa, kita intinya sedang sharing, sedang berdiskusi biar kita membagi sama ilmu kali ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, monggo Ustadz. Kurangkan boleh juga Bang. Mana tahu banyak yang berlebih tadi kan, tidak ada daftarnya gitu. Boleh dikurangkan Ustazah Ayu.
Oke, bisa jadi juga ada sedikit tambahan ya, kalau masalah puasa yang sebelum Rasulullah ajarkan ini kan juga ada istilahnya Bang Hendrik tuh puasa Daud itu kan, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak gitu kan. Itu kan juga dilaksanakan juga ada umat yang melaksanakan sekarang gitu. Ya, jadi teman-teman masih ada nggak nih masih ada yang ditanyakan nggak? Nah, silahkan ajukan atau di chat box juga bisa. Oke, jadi nggak ada nih yang mau bertanya pada hari ini. Oke. Ya, mungkin perlu ditambahkan juga Bang, Iya. karena kewajiban puasa itu menahan diri untuk dari makan dan minum. Mungkin kalau buat ngomong boleh kali ya Bang? Atau Asal ngomong bermanfaat ya, jangan sampai gibah nanti kan. Iya, Oh, jangan iya. sampai hilang faedah puasa kita nanti. Iya, Jangan iya. gara-gara hal sekecil gitu kan, ngomongin orang gitu. Jadi kurang nih pahalanya nih. Tapi nggak apa-apa deh kalau Ustaz Iman nanti mau ngomong-ngomongin saya ya gitu kan, biar bagi pahala ke saya gitu. Mas Ya. Aspari atau siapa tadi Ada ada Bang yang ingin Pri. ditanyakan perihal kita puasa? Kita diskusi aja Mas Aspari. Insya Allah ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, terus kita sharing juga bisa jadi amal jariah buat kita juga nantinya insya Allah. Baik Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan nih Pak, ada beberapa tingkatan-tingkatan itu dalam berpuasa itu barangkali bisa di-sharing Pak. Itu pernah ada saya dengar tuh kalau dalam berpuasa itu ada tingkatan-tingkatannya gitu Pak. Iya. Ya Pak. Monggo Pak Itu Iman, yang mudah-mudahan tanyakan. bisa sharing ilmunya. Terima kasih. Makasih Pak. Mas. Sebelumnya ini mungkin udah pernah diupload ya Bang ya? Di antara mungkin kita Udah. kan itu juga ada kesempatan lah kan dikasih Bang Hendrik buat ngisi hari-hari lah, membagi beberapa hal juga. Kami nih bertiga atau pribadi, Ustaz Fikri, Rahayu itu buat ngupload dakwah-dakwah atau konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini kalau kita simpulkan bermanfaat belum tentu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan diantaranya mungkin sudah saya upload juga tentang tingkatan atau istilah kalau bahasa Arabnya kalau kita temukan di buku-buku tuh tabakoh, ya, tingkatan orang yang berpuasa. Dan mungkin saya jadikan buku yang ditulis oleh Muhammad Nurholis saja, yang saya jadikan juga referensi ketika menyampaikan atau membuat video yang saya upload itu ya, yang saya pribadi mengupload. Ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Mungkin saya sederhanakan saja. Tingkatan pertama itu adalah orang yang berpuasa. Mereka mungkin berpuasa, namun hanya menjalankan rutinitas saja. Mereka ketika datang bulan Ramadan, mereka menganggap Ramadan ini adalah rutinitas yang selalu datang tahunan gitu. Pada bulan Ramadan, kita berpuasa, orang-orang berpuasa, ya oke, ya udah kita berpuasa. Orang-orang ketika bulan Ramadan itu tarawih, ya udahlah, segan sama tetangga, mungkin nggak tarawih, nah ya udah. Akhirnya kan kelompok pertama, tingkatan pertama orang yang menghadapi atau merespon Ramadan itu adalah tingkatan orang-orang yang menjalankan Ramadan itu sebagaimana formalitas saja. Menjalankan puasa Ramadan itu dengan formalitas saja. Kalau mereka berpuasa itu tidak begitu memperhatikan gitu. Mereka tidak begitu memperhatikan. Mereka menahan lapar dan minum sebagai substansi dari puasa itu sendiri. Namun mereka tidak memperhatikan hal kecil seperti yang disampaikan Bang Hendrik tadi. Ghibah tidak mereka perhatikan. Perkataan-perkataan kotor tidak mereka perhatikan. Padahal Allah mengatakan, pada Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahkannya, man la yada' qaulul dzur wal amalu bihi wal jahlu falaysa lillahi hajjatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang sia-sia, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan
perkataan dusta, wal amalu bihi dan perbuatan dusta, wal jahlu dan perbuatan yang bodoh, yang sia-sia, yang akan tak banyak manfaatnya bahkan akan merugikan. Maka apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah sedikit pun tidak merasa memiliki urusan atas makanan yang sudah tidak mereka makan seharian. Mereka juga sudah merasa nak minum seharian. Maka untuk orang-orang yang tidak menahan lisannya, tidak menahan dirinya dari melakukan hal bodoh dan hal sia-sia tadi, maka sebenarnya puasa mereka istilahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap. Nah, maka nauzubillah kita berlindung dari orang-orang tingkatan pertama tadi yang menjalankan puasa dengan formalitas saja. Maka ada tingkatan kedua, bagaimana dituliskan oleh Ustaz Nurholis tadi ya. Tingkatan kedua tadi adalah orang-orang yang berpuasa itu sudah mulai memperhatikan tentang hal-hal yang kira-kira akan merusak puasanya. Berarti dia mulai menahan lisannya, mulai memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Sebenarnya kalau masalah lisan ini kan Rasulullah di berbagai kesempatan banyak mengajarkan kepada kita untuk mencoba membuat umat ini menjadi orang yang tidak sembarangan kalau ngomong gitu. Karena Rasulullah mungkin makana billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baiklah atau diam. Bahkan tidak sekedar bulan Ramadan, di bulan lain sebenarnya Rasulullah juga sudah mengajarkan kita. Dan Rasulullah di berbagai kesempatan di antara muslim yang baik itu adalah muslim yang bisa selamat muslim lainnya dari tangannya dan lisannya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita sebenarnya di luar bulan Ramadan pun untuk menjadi orang yang menjaga lisan dan perbuatan kita. Maka tingkatan kedua ini adalah orang yang sudah mungkin memperhatikan tentang kualitas ibadahnya, kualitas puasanya, sudah mulai menjauhkan hal-hal yang sifatnya akan merugikan kualitas ibadahnya. Maka setidaknya ya, kita berdoa kepada Allah kalau belum kita bisa ke tahap yang ketiga akan kita bicarakan ini. Mudah-mudahan kita di tahap kedua inilah, janganlah di tahap yang pertama gitu. Nah, kalaupun juga kita mungkin masih sampai hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, dan rasanya kita masih jadi orang-orang yang ada di tingkatan pertama, masih ada 15 hari lagi untuk meningkatkan tawakoh kita atau tingkatan kita tadi. Dan tingkatan yang ketiga, ini sebenarnya hal yang jujur saya pribadi juga baru mendengar ya. Ada istilah al-khawas atau khawas yang dituliskan oleh di dalam buku tersebut oleh Ustadz Nurholis tadi. Maka di situ disebutkan khawas ini adalah posisi ketika di mana seorang hamba itu sudah mengisi hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka jangankan untuk berpikir atau berusaha atau terlintas untuk berkata kasar, berkata kotor atau melakukan kemaksiatan, bahkan untuk sekedar memikirkan saja sudah tidak bisa terlintas di hatinya. Hal-hal duniawi itu sudah tersingkirkan secara sempurna dari hatinya. Karena memang hatinya orang-orang yang khawas tadi, yang tingkatan khawas tadi sudah diisi hatinya itu penuh oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh ketakwaan, oleh ketaatan kepada Allah. Sehingga bahkan jangankan berbuat maksiat, possibility untuk melakukan atau ke arah sana saja sudah tidak ada gitu. Nah, itu 3 tingkatan orang yang saya ulangi lagi ya. Tingkatan yang pertama tadi yang paling biasa-biasa aja itu orang yang menjalankan Ramadan dengan kadar formalitas, dia berpuasa, ya sahur, kemudian bahkan mungkin tidak sahur ya, kemudian dia tidur aja, tidak subuh bahkan, tidak memperhatikan sholat, tapi mereka menahan lapar dan minum. Nah, itu tingkatan yang pertama. Dan tingkatan yang kedua tadi adalah orang mungkin sudah memperhatikan kualitas ibadahnya, namun mungkin dia masih struggling lah istilahnya, masih berusaha, di tahap berusaha. Kadang memang ada ujian-ujian yang lewat di hadapan matanya, kadang ia masih harus menekankan kepada dirinya, menyadarkan dirinya kembali untuk menjaga kualitas ibadah. Itu adalah tingkat kedua. Tingkatan khawas tadi adalah yang paling mulia, insyaallah di sisi Allah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi bagian ini. Itu adalah orang yang hatinya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemungkinan atau hal-hal yang unsurnya duniawi, tendensi kepada dunia itu sudah tidak ada lagi. Itu mungkin Bang, maaf lagi agak kepanjangan ya. Kayaknya harus belajar cara menghemat itu Bang. Mengiritkan narasi. Ya Bang, dikembalikan ke Bang Iqbal Bang. Oke, terima kasih Ustaz terima kasih Ustaz atas waktunya, atas tausiahnya pada siang hari ini. Semoga nanti ke depannya
dapat lebih baik lagi ya Ustadz ibadah kita gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu, rekan-rekan saudara semua, silakan ya nanti di-share untuk minggu depan kita juga akan melaksanakan kegiatan kita seperti ini. Semoga audiens kita lebih banyak nanti gitu. Amin. Insyaallah. Amin. Jadi gimana Bang Hendrik? Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Cukuplah rasanya. Oke, cukup ya. Jadi terima kasih atas kehadiran Ustadz Muhammad Iman. Semoga tausiah hari ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk dapat meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi saya atas nama pribadi mohon maaf atas salah kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian. Kita akhiri. Oh ya, jangan lupa ya video kita ini kita akan rekam juga, kita akan tayangkan di channel YouTube kita. Nanti silakan di-share ilmunya, semoga menjadi amal jariah untuk bagi kita semua. Di akhir kata, kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya para audiens dan kepada Ustadz yang sudah hadir, yang sudah memberikan tausiah pada hari ini. Kita tutup kegiatan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.